Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, sahabat Danis Baik, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat sejahtera. Kembali lagi Danis Baik, menjumpai teman-teman semua. Ada suatu hal tentunya yang menarik teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan. Yang waktu 2 hari lalu lah ya, saya jalan-jalan ya, keliling inilah dekat tempat-tempat yang dekat, karena saya rasanya kalau tidak bersepeda dalam sehari 2 hari saya gatal. ingin keluar, ingin goes. Nah saya teringat ya waktu itu ada satu kejadian yang waktu saya ke Gunung Pancar, dan beberapa kali lagi ya itu kejadian juga sama ya, ya kurang lebih ya keadaannya ya mengenai permasalahan rantai terjepit teman-teman ya. Nah pada saat itu memang penyetelan rantai ya, atau penyetelan rantai yang ada hubungannya dengan FD ya, dan RD itu telah saya lakukan dengan ya pada keadaan yang saya ketahui ya cukup maksimal ya. Tapi tentunya setelah menempuh perjalanan ya keluar ke kota ya, ke Gunung Pancar, ke kilometer 0, dan waktu itu peristiwa kalau salah satu lagi di Bogor teman-teman ya. Ada suatu tiga peristiwa ya. Ya tentunya ini sangat mengagetkan juga ya. Itu teman-teman ya. Rantai saya itu terjepit teman-teman ya. Di sini, di sela-sela ini rantai ya, dengan luar rantai. Ini terjepit di sela-sela ini. Sela-sela antara ruji-ruji dengan ini, nah sini, nah masuk ke dalam gitu, sampai ban itu cenderung mengunci. Untung saya tidak celaka, cenderung jadi merem ya, masuk ke sini. Jadi pada saat saya mengoper dari gigi COG kaseter yang ini, yang kedua dari terbesar ke terbesar, dia terlempar ke sini. Nah oke. Nah, untuk yang satu lagi saya mengalami di sepeda Sally, sampai ini bengkok teman-teman, bengkok, dan ininya juga perlu penyetelan kembali. Nah itulah satu keadaan yang memang ya tidak saya sengaja juga. Dan yang kedua, satu keadaan yang kedua, rantai itu terjepit juga ya di sini. Jadi ada 3 peristiwa ya. Nah ini, di sini terjepit untuk yang crank triple ya. Nah terjepit di sini teman-teman, di sela-sela antara bottom bracket ini setelah dimasukkan ke ini, bottom buat kapsel ya, dan chainring terkecil di sini, dia terjepit ke sini, masuk ke sini dia ke dalam, bahkan sampai bengkok ini rantainya. Nah itu juga terserahnya satu keadaan yang tidak saya perkirakan demikian rupa. Nah, itulah jadi kadang-kadang ya, jadi pengalaman itu ya saya kira perlu ya diketahui oleh pegawai semua. Ya saya pada saat itu ya sudah mencoba melakukan penyetelan FD ya, FD ini contohnya ya, dan RD ya, dengan cukup baik ya rasa-rasanya. Tapi nyatanya itu masih ada kekurangan teman-teman. Keadaannya yaitu tadi rantai terjepit di sela-sela antara COG kaset terbesar dan jeruji atau jari-jari ya. Yang kedua, rantai terjepit di
chainring ya, crank, chainring, sini chainring dan bottom bracket sini, bottom bracket ya, atau bottom bracket shell seperti itu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan ya tentunya penyetelan FD yang telah banyak lah ya disampaikan oleh teman-teman pegawai semua, dan saya juga di videonya juga memang ada ya. Ini saya sempurnakan kembali ya. Ada hal yang kritikal yang memang harus diperhatikan oleh kita semua. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan mengingatkan lah ya, dua hal yang kritis ya, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Yaitu judulnya nih teman-teman. Dua hal kritis, penyetelan FD dan RD yang berisiko. Oke. Berisikonya tadi seperti yang telah saya sampaikan, yaitu rantai terjepit di celah bottom bracket shell ya di sini, atau bottom bracket ya, dan di celah ruji atau jeruji sprocket ya, jeruji dan sprocket nih atau kaset seperti ini. Oke, ini ya, ini hal kritisnya ini tadi ya, terjepit di sini di bottom bracket shell dan chainring terkecil dan di celah ya, ruji dan sprocket. Nah, keadaan ini teman-teman ya, itu hanya berlaku pada ini aja nih, pada ini bottom bracket yang kotak ya, dan yang octaling. Untuk bottom bracket yang hollow ya, itu tidak berlaku karena ini dia tuh posisi hollow itu keluar teman-teman. Jadi bearingnya itu di luar, jadi dia tidak ada celah. Tapi kalau ini masih ada celah untuk yang kotak dan octaling. Kemudian ya itu juga berlaku untuk tentunya ya untuk double ya, dan triple crank ya. Oke teman, ini saya sebelum praktek nih ya, gimana caranya nanti memperhatikan ya dua hal kritikal tadi. Itu saya uraikan penjelasan teman-teman seperti ini. Ini ya, gimana kita cara menyetelnya ini? Nah, cara menyetelnya itu untuk dua hal kritis ini kita memposisikan ya rantai pada chainring terkecil dan COG kaset terbesar seperti ini. Nanti rantai itu ya, ini rantai ya, ini harus kita posisikan ya, seperti yang butir satu ya, yang butir satu ini. Ini rantai posisinya harus seperti ini teman-teman nih ya. Ini di COG terkecil, di chainring terkecil nih, ya. Nih posisi chainring terkecil ya, nih, dan COG kaset COG terbesar ini. Nah ini, nah harus seperti ini nanti penyetelannya itu. Oke, nih, nah seperti ini ya, seperti ini. Posisinya harus seperti ini ya. Rantai di chainring terkecil posisinya ya, dan di COG kaset terbesar seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini. Nah, ini dengan catatan bahwa penyetelan FD dan RD itu telah dilaksanakan dengan baik. Begitu juga telah diuji coba pengoperan gigi di crank, dan kaset itu juga setelah berfungsi dengan baik atau telah lancar. Itu syaratnya ya. Ini hanya suatu kondisi yang harus diperhatikan hanya setelah itu syarat-syarat tadi dipenuhi. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini yang kedua. Ya, ini. Oke. Nah, ini tadi ya. Setelah pemindahan posisi ya. Setelah pemindahan posisi gigi pada crank dan kaset ini lancar ini. Ini syaratnya nih. Posisi ini. Yang kedua ini. Kita harus nah, sebelum syarat kedua ini saya akan terangkan terlebih dahulu teman-teman mengenai kaset ya, mengenai ini FD ya. FD itu ya, semua FD itu ada dua baut teman-teman ini. Namanya baut stopper. Nih, lihat jelas ya. Ini ada baut stopper L ya dan baut stopper H nih ya. Nanti yang akan kita setel itu atau putar kanan itu baut stopper L ini. Nah, ini nanti harus kita setel ya. Putar kanan atau putar kiri ini. Yang L ya. Begitu juga yang ini, nih, ini juga sama ya, posisi yang berbeda ini ya. Ini ada L, ada H. Tapi di sini tidak kelihatan teman-teman. Ini harus kita coba-coba dulu. Kalau yang tidak kelihatan, ini harus kita coba-coba dulu. Pada mana yang posisi L dan H itu pengaruhnya ke gerakan daripada
FD catch ini, ya. FD catch ini pada posisi sebelah sini, ada kata dia kita putar, ini harus bergerak kiri kanan. Begitu juga ya, baut stopper itu ada juga di ini. Nah, di sini ya. Di ini RD. Nah, ini di RD ya. Nih kelihatan teman-teman ini. Di RD ini ada low ya, ini ada high. Jadi yang kita setel itu yang low ini. Ini ya. Ini kita putar kanan dan putar kiri ini. Ini ya. Ini low, ini high. Ini untuk yang di RD. Contohnya RD juga yang lama teman-teman ini sama ya. Ini model lama, model sepeda jengki ya. Ini juga nih. Ini ada posisi low di sini nih. Nah, ini nih. Ini ada L, ini ada high. Yang kita setel itu yang low ini. Oke? Kanan putar kiri ya, menggunakan obeng. Ada juga yang menggunakan di sini obeng kunci L sama aja. Oke. Oke, jelas ya. Nah, jadi putar kanan baut stopper L nih ini ya pada FD ya sampai cage plate sisi dalam mepet ke rantai. Ya, ini kalau ini teman-teman nih. Jadi saya akan mengilustrasikan seperti ini ya. Jadi ini harus kita inikan dulu ya di posisi ini. Nanti kita lihat ya. Nah, ini rantai kita masukkan ke sini nih dalam posisi ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti saya posisikan dulu supaya jelas ini ya. Jelas. Ini, ini. Nih. Jadi seolah-olah ini terpasang di sepeda teman-teman ini seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi pada saat nanti penyetelan ya, posisi ini ya sangkar atau cage ya daripada FD ini harus mepet ke sini nih. Mepet ke sisi ini. Nah, ya, ke sisi dalam ya dari di bagian dalam sisinya ini dari FD cage ini. Nah, ini seperti ini. Ini mepet ke sini, mepet ke si dalam ini ya. Dan jarak di sini ya kurang lebih 2 mm sini antara ini sama ini. Nanti kita praktek ya. Oke, seperti ini ya posisinya. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Bukan di sini ya, tapi di sini nih. Di bagian sisi dalam daripada FD cage ini. Jarak sini kita atur supaya jaraknya kurang lebih 2 mm. Seperti itu. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, 2 mm ya. Jadi nanti cage dari cage plate ini ya, FD cage ini ya, ini akan mepet teman-teman nih ke rantai nih, seperti yang tadi ya, dengan jarak kurang lebih 2 mm seperti ini. Nah, kondisi seperti ini harus kita uji ini dengan mencoba berulang-ulang ya pemindahan posisi rantai dari chainring besar ke chainring terkecil ini. Nah, seperti ini tidak mengakibatkan rantai terlepas ke celah bottom bracket cell. Nah, posisi yang tadi udah kita setel ya, pada saat nanti ya, pada saat ini kita harus uji bagaimana pemindahan dari chainring kedua terbesar ya, ini ya, kedua terkecil ya, ke chainring yang terkecil ini. Pada saat pindah ke sini ya, dia pindah ke sini ya. Nah, apakah dia tetap posisi di sini? Jangan-jangan ini lepas ke sini teman-teman. Nah, ke sini. Seperti ini ya. Nah, ini contohnya nih. Oke. Dia sampai lepas ke sini. Dia jangan sampai lepas ke sini sehingga dia masuk ke sini, ya. Dari sini kita uji berulang-ulang ya di sepedanya. Dia pindah ke sini ya. Ini hanya stop di sini aja teman-teman ini. Jangan sampai dia loncat ke sini gitu loh. Oke. Dari sini ya. Nah, ke sini aja ya. Jangan sampai loncat ke sini. Itu terus kita uji berulang-ulang. Ini ya. Jadi memastikan lah ya. Jadi jadi posisi rantai dari chainring besar ya ke chainring yang terkecil ini atau yang tengah ke chainring terkecil ini tidak mengakibatkan rantai terlepas ke celah bottom bracket cell. Jelas ya. Yang ketiga ini mengenai RD-nya. Nah, khusus untuk ini RD ya. RD ini, yang ini ya. Oke, tadi yang FD ya, sekarang yang RD. Kondisi yang kedua yaitu ini. Kembali lagi kita harus memutar kanan baut stopper L. Yang tadi ada penjelasannya ya. Udah saya tunjukkan letaknya stopper L itu di mana.
sampai RD cage tertahan gerakannya ke arah dalam ini. Dan saat tuas shifter ditekan ya, pergeseran gerakan RD cage itu kurang lebih 1 mm ini. Seperti ini. Jadi nanti pada saat kita melakukan penyetelan dari RD ini ya, RD ini dia akan, nah seperti ini teman-teman. Pada saat posisi ini di kaset terbesar ini ya, kaset terbesar seperti ini ya, ini sini ya, kaset terbesar ini pada saat tuas shifter ditekan pada posisi gigi paling rendah ya, ini pergerakannya ini sedikit sekali gitu loh, ini sedikit sekali pergerakannya tuh ya, nih ya, di gigi misalnya gigi ini gigi 1 ya, jadi saat pindah dari gigi 2 ke gigi 1 untuk posisi RD ini, pergerakannya itu pada saat tuas shifter ditekan itu sedikit sekali nih, nah sedikit sekali ya, kurang lebih 1 mm gerakannya gitu loh, sehingga rantai itu ya, nah dari ini ya, misalnya udah pada sisi yang pada gigi yang COG yang terbesar ini nanti ini ya, nah sehingga dia tuh tidak loncat teman-teman, tidak loncat ke sini. Nah, oke di sini misalnya nih biar lebih jelas nih, ada di sini gitu itu ya. Nah, dia itu pada saat itu kan ininya tuh tidak loncat ke sini. Nah, tidak loncat ke sini pada saat ini berputar, ini tidak loncat ke situ. Jadi dia tetap utuh di sini. Jadi tertahan di sini hanya di gigi COG kaset yang terbesar aja. Oke, tidak mengalir ke sini. Oke. Kalau ini masuk ke sini, ini bisa terkunci teman-teman ban ini. Dan itu berbahaya, bisa ngerusak juga jeruji ini. Oke, itu yang sudah saya alami ya. Saya terus terang baru teringat sekarang. Betapa yang sepele tadi yaitu ya. Jadi penyempurnaan atau hal yang harus lebih diperhatikan itu dua hal kritikal tadi. Pada FD yaitu dia itu tidak terselip di bottom bracket cell. Pada RD tidak terselip antara bottom bracket di bottom bracket cell-nya itu, tidak terselip antara ini ya tadi, antara ini saya tadi ngomong salah, antara kaset ya dan jeruji, dan tidak terselip di antara ini chainring terkecil dan bottom bracket cell seperti ini. Oke, itulah ya. Nah, ini ya, tadi ya. Jadi saat ditekan itu pergeseran RD kurang lebih 1 mm ini. Nanti kita akan lebih jelas pada saat praktek ya. Nah, ini juga harus dicoba berulang pemindahan posisi rantai dari COG kaset kedua terbesar ya ke COG terbesar, itu tidak mengakibatkan rantai terlepas ke celah jeruji atau kaset. Jelas ya? Oke teman-teman, gitu aja ya. Nanti kita langsung praktek supaya jadi lebih jelas. Jadi dengan memperhatikan kedua hal itu, saya kira kita akan bisa terhindar lah dari suatu kejadian yang memang terjadi ke saya terus terang 3 kali ya kejadiannya. Mungkin yang saya lupa di luar kota ada kali. Saya lebih sering kejadian ini terselip di sini teman-teman nih, berulang-ulang malah ini. Ini kejadian di sini nggak salah lebih dari 2 kali ya. Lebih dari 2 kali, seingat-ingat itu. Nah, kejadian di sini, ini 2 kali teman-teman ini. Itu fatal. Bannya mengunci gitu loh. Kalau yang ini sampai yang kejadian di sini, rantai itu sampai bengkok teman-teman. Masuk ke sini. Dan mengeluarkannya susah gitu. Akhirnya saya paksa aja, bengkok. Rantainya sampai bengkok ya. Terus saya perbaiki lagi ya. Itulah. Ini kesempurnaan penyetelan FD ya. Dan RD ya, itu akan lebih sempurna dengan memperhatikan ini teman-teman. Oke, nanti kita langsung ke praktek aja teman-teman. Teman-teman, ini untuk praktek kita cukup menggunakan obeng bintang aja, tergantung ya. Apabila baut stoppernya menggunakan kunci L ya gunakan kunci L. Kalau kelihatan obeng bintang ya obeng bintang.
Ini yang biasanya teman-teman menggunakan obeng bintang. Oke, teman-teman, ini langsung aja ya ke posisi sepedanya ya, seperti ini. Ya. Ini sepedanya akan saya turunkan. Posisi chainring ini harus yang terkecil di sini ya. Dan kasetnya, COG kasetnya ini juga COG kaset terbesar. Oke, ini saya turunkan ya. Ke tengah dulu ini. Ya. Turunkan ke tengah, seperti itu. Nah, kemudian ini saya naikkan posisi tengah ya. Nah, udah cukup ya. Nah, ini saya turunkan lagi chainringnya ke posisi chainring yang terkecil seperti ini. Oke, nah itu turun ya. Jadi posisi ini memang udah penyetelan syaratnya, syarat penyetelan tadi bahwa penyetelan FD dan RD ini udah baik teman-teman ya, lancar. Ini hanya menyempurnakan aja atau mencek kondisi terakhir supaya jangan terselip rantai ini. Oke, ini yang ke posisi RD ini. Nah, harus posisi RD dengan COG yang terbesar. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, oke, kita mulai ya di sini, teman-teman ya. Jika kita perhatikan agak ke sini mungkin posisi ininya dari sini. Nah, ini. Ini teman-teman nih. Ini ada posisi teman-teman nih ya. Nah, ini. Ini kita lihat ya. Ini nih posisi ini nih harus posisi seperti ini nih. Nah, ini. Nah, ya. Ini ya. Ini nih posisi harus mepet teman-teman. Jadi rantai ini ya harus agak mepet ke plate-nya, plate cage daripada FD ini dengan jarak kurang lebih 2 mm. Nah ini dengan memutar baut L ya. L ini ya putar kanan. Nih. Itu putar kanan ya. Nih, ini harus agak mepet nih. Nah, ini kalau diputar kanan agak bergerak teman. Sehingga pada saat plate ini atau FD cage ini bergerak ke sini dari perpindahan gigi, itu tidak membuat rantai itu anjlok keluar daripada chainring terkecil ini. Nah, ini harus kita tahan ini. Nah, itu ya. Nah, oke. Nih. Nah, itu teman-teman ya. Itu kita putar kanan dia bergerak ya. Nah, ini bergerak tuh, lihat. Bergerak, demikian rupa tuh bergerak tuh ya. Tuh. Oke. Ini kurang lebih kita jaraknya ini 2 mili teman-teman nih. 2 mili ya. Tadi curang lagi ya supaya kelihatan gerakannya ini. Nah, ini. Nah, tuh ya. Tuh. Ini jauh ya teman-teman ya. Nah, jauh. Ini saya putar kanan ya. Ini jaraknya 4 mili teman-teman nih. Ini saya putar kanan ya. Ini jaraknya kurang lebih harus 2 mili tuh. Nah, bergerak ya ke arah luar dia. Dia tertahan ya. Sehingga rantai itu tidak terlempar keluar. Nah, ini. Nah, ini jaraknya kurang lebih 2 mili. Putar kanan lagi 2 mili. Nah, seperti ini. Tapi setelah ini harus kita uji juga ini tidak bergesekan teman-teman tuh. Nah, ini tidak bergesekan ya. Nah, seperti itulah ya. Oke, seperti itu. Nah, ini harus kita uji sekarang teman-teman ya. Kita coba ini naikkan ke atas apakah turunnya baik ya. Nih. Nah, itu ya. Naik ke atas bisa ya. Turunkan ke bawah. Nah, bisa ya. Naikkan ke atas. Oke, turunkan ke bawah. Ini tidak terlempar teman-teman ya. Oke, nanti kita uji paralel setelah yang ada penyetelan RD. Oke, sekarang kita nyetel FD-nya teman-teman ini. Nah, FD-nya ini, nah ini ada baut L-nya teman-teman nih, di sini nih. Nah, ya. Baut L-nya itu yang bawah teman-teman ini nih, yang ini nih, ya. Ini ya, ini harus kita putar kanan teman-teman ini. Putar kanan ini baut L-nya ini. Dari sini mungkin dari sini nih, putar kanan ya. Nah, ini pada saat itu ya, kita lihat, kita tekan ya, tuas dari shifter RD ini kita tekan. Nah, ini masih ada pergerakan teman-teman tuh. Pergerakan ya. Nah, ini. Pergerakan ini harus dihindari ini. Nah, ini boleh bergerak sedikit ya untuk memposisikan pemindahan rantai itu gigi ya dari COG kedua terbesar ke COG terbesar ini. Tapi pergerakan ini tidak boleh terlalu besar seperti ini. Ya. Ini pergerakan ini kurang lebih 1 mili lah ya. Nah, ini kita perkecil pergerakannya seperti ini dengan memutar kanan ini. Nah, supaya dia tertahan pergerakannya ke arah dalam. Kita putar kanan ya. Baut ini, nah putar kanan sedikit ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Pergerakan itu kurang lebih sedikit aja 1 mili. Nah, ini masih ya. Oke, kita putar kanan lagi. Ini supaya pergerakan itu tidak terlalu besar. Nah, putar kanan lagi. Oke. Nah, oke. Kita coba lagi di sini sekarang. Kita tuas tekannya kita gerakan lagi. Nah, ini udah agak berkurang teman-teman. Masih kurang ya. Dikit lagi. Ini saya perkirakan aja teman-teman ya.
Penekannya itu kurang lebih 1 mili, ini masih kurang sedikit ya. Sedikit lagi. Oke, nah ini mungkin udah sedikit ya. Coba lagi. Nah itu teman-teman, udah agak berkurang teman-teman. Ya kurang lebih pergerakannya seginilah ya. Jangan sampai tidak bergerak juga. Harus ada pergerakannya supaya memudahkan pemindahan dari COG kedua terbesar ke COG kaset terbesar ini. Harus ada pergerakan di sini. Jadi dia tapi jangan terlalu jauh. Andai kata ini terlalu jauh ke sini, dia terlempar ke sini, masuk ke sini dia. Nah sekarang kita coba teman-teman ya. Coba pindahkan dulu ke ini. Nah oke. Nah bagus ya. Naikkan lagi. Oke. Bagus ya. Nah turun lagi. Nah naik lagi. Ini harus cepat teman-teman ya. Turunkan lagi. Naikkan lagi. Nah itu. Dia tidak ke sini teman-teman ya. Ini tertahan ya. Oke, mungkin nih untuk shift-nya saya putar lagi dikit ya. Supaya pergerakannya jangan terlalu besar. Nih, oke, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Oke, kita uji lagi. Turun lagi. Oke, naik lagi. Udah, turun lagi. Nah, ini harus cepat teman-teman ya. Dalam kondisi dia jalan cepat, gimana pergerakannya, apakah tidak naik. Oke, teman-teman. Ini saya kira cukup baik ya. Ini jangan sampai ini terlempar ke sini ya. Itu dengan cara memutar kanan, stopper L buat ini ya, putar kanan ya. Oke teman-teman. Nah ini kita perhatikan juga dari arah sana. Ini lurus teman-teman ya. Posisi rantai ini, nah, nanti ini ya. Dengan posisi COG terbesar ini lurus teman-teman nih. Coba dari sana di bawah ya. Ini lurus ya. Ke atas tuh lurus. Lurus ke sini. Oke ya. Kelihatan lurus ya. Nah ini sebenarnya pelurusan ini bukan dari penyetelan ini teman-teman, tapi dari penyetelan ini, nipple ini, itu syarat yang pertama harus dipenuhi, itu lurus dulu ini ya. Oke teman-teman, ini kita ulang lagi ya, untuk pemindahannya nih, ini saya pindahkan lagi, untuk yang depan teman-teman ya, ini kita pindahkan ke atas, nah ini terlempar tidak ya, oke, ini saya turunkan ke bawah, nah ini penguasaan seperti ini ya. Ini saya naikkan lagi yang atas, ini naik ke atas, oke. Ini turunkan lagi, oke, bagus ya. Naikkan lagi, oke. Naikkan lagi, oke, tidak terlempar ya. Turunkan lagi, naikkan lagi ininya, oke. Turunkan lagi, naik lagi. Oke, ini turunkan lagi, oke, bagus. Naikkan lagi, oke teman-teman. Ini kelihatannya sudah bagus ya. Coba naikkan lagi ini, turunkan lagi. Nah itu lancar teman-teman nih, tidak terlempar rantainya. Naikkan lagi. Nah itu tadi hampir melejit ya. Naikkan lagi, tuh. Dia ada kata ini, tuh. Ini hampir ke situ ya. Ini langsung bisa ke situ teman-teman nih. Sekarang cukup tertahan ya. Tuh, cukup tertahan ya. Oke, bagus ya. Saya kira gitu aja teman-teman. Kuncinya hanya sedikit memutar baut L sehingga posisi rantai itu memang tidak cenderung ya. Ini ya di sininya cenderung ya ke arah luar posisinya ya. Ini rantai itu posisinya tidak ke arah luar. Ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ya. Dia tidak ke arah luar ya. Dia tidak ke arah ke sini. Tidak melejit gitu ya. Dia pada saat dipindahkan oleh RD ya, dia pindahkannya tidak terlalu jauh ke sini. Jadi hanya pas saja di posisi COG terbesar. Jadi tidak akhirnya menyebabkan dia gitu loh ya, keluar. Jadi hanya pas-pas aja posisinya untuk memindahkan dari COG kedua terbesar ya ke COG terbesar sini. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlempar ke sini. Oke. Yang untuk yang demikian juga untuk yang chainring, ini kembali saya ulang-ulang teman-teman ya. Ulang-ulang chainring ini ya. Ini juga tidak pada saat dia bergerak ya ke sini ya, dikendalikan oleh ini, perputaran ini, dia tidak terlalu jauh melempar ke sini. Dia tetap posisi ini karena ketertahannya posisi dia oleh dengan pemutaran kanan daripada FD. Dia tidak pada saat putar ini dia tidak terlempar dari sini ya, tidak terlalu jauh terlempar ke sini. Oke.
Saya kira gitu aja teman-teman penjelasan saya. Ini mungkin kalau penyetelan yang udah bagus ya, itu nggak usah khawatir. Tapi saya kira kita perlu mencoba teman-teman. Mengecek kembali apakah betul yang saya katakan itu, dan apakah betul setelannya itu sudah seperti yang saya sampaikan. Karena penyetelan yang bagus itu pada kondisi tertentu yang kritikal juga bisa terjadi. Seolah-olah setelannya bagus, yang seperti setelah saya lakukan. Tapi nyatanya masih kurang. Masih kurang putar kanan. Stopper L itu. Baik untuk FD-nya ataupun untuk RD-nya. Oke teman-teman. Begitu aja hal yang kritikal ya. Daripada penyetelan FD dan RD yang udah sering mungkin teman-teman lakukan. Saya kira ini mudah-mudahan aja bermanfaat supaya kita goesnya tambah lancar, tidak memikirkan sesuatu yang berisiko, dan kita akan senang bersepeda kemana-mana. Dari Danis Bike saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.